Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua peserta didik baru? Selamat datang di MPLS tahun 2021. Bersama saya, Wawan Heriawan, SPD FIS, kita akan memahami tentang profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar Indonesia, pelajar sepanjang hayat dalam merdeka belajar. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah 1. Akhlak beragama, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, dan pelaksanaan ajaran agama atau kepercayaan. 2. Akhlak pribadi, yaitu integritas, bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. 3. Akhlak kepada manusia, yaitu menunjukkan, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain. 4. Akhlak kepada alam, yaitu menjaga lingkungan serta memahami keterhubungan ekosistem bumi. 5. Akhlak kepada negara, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dimensi kedua adalah berkebinekaan global. Terdiri dari mengenal dan menghargai budaya, misalnya mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Elemen yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Terdiri dari berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Elemen yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Terdiri dari melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, menyelaraskan perbedaan budaya. Elemen yang keempat, berkeadilan sosial. Terdiri dari turut serta aktif, membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, serta memahami peran individu dalam demokrasi. Dimensi yang ketiga adalah gotong royong. Terdiri dari kolaborasi,
Misalnya, kerjasama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama, menumbuhkan rasa saling ketergantungan positif, dan adanya koordinasi sosial. Koordinasi sosial itu misalnya saling komunikasi dengan orang lain atau dengan kelompok atau dengan organisasi atau dalam masyarakat. 2. Kepedulian, yaitu tanggap terhadap lingkungan. Yang kedua, persepsi sosial, misalnya memahami dan menghargai lingkungan sosialnya, untuk memunculkan situasi yang sejalan dengan kesejahteraan lingkungan sosialnya. Misalnya, kita berada dalam lingkungan masyarakat, kemudian bagaimana cara kita bersosialisasi atau bergaul pada lingkungan masyarakat. Itu yang disebut dengan kepedulian. Tiga, memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Dimensi yang keempat adalah mandiri. Terdiri dari elemen 1. Pemahaman diri dan situasi. Terdiri dari mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. 2. Mengembangkan refleksi diri, yaitu belajar dari hal-hal positif. Apa yang disebut dengan mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi adalah bahwa setiap individu harus mengenali kemampuan apa yang ia miliki. 2. Regulasi diri, yaitu bagaimana cara kita mengelola diri sendiri, misalnya melalui pengendalian emosi. Kedua, menetapkan tujuan dan rencana strategis, pengembangan diri dan prestasi. Jadi, harus kita tetapkan tujuan ya dan rencana serta bagaimana cara mengembangkan diri. Contoh mengembangkan diri misalnya aktif di dalam kegiatan belajar, kemudian aktif di dalam organisasi OSIS misalnya kalau di SMP atau di SMA, atau aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, atau aktif misalkan di lembaga pendidikan, atau aktif di bimbingan belajar. Nah, itu salah satunya. Berikutnya yang ketiga, memiliki inisiatif bekerja secara mandiri. Apa inisiatif itu? Jadi tidak disuruh oleh orang lain, tapi kita memiliki sikap inisiatif. Artinya tidak disuruh oleh orang lain, tapi dengan kesadaran sendiri. Berikutnya, mengembangkan kendali dan disiplin diri. Ini sangat penting. Kita harus berdisiplin. Misalnya, contoh yang paling sederhana ya, kalau disiplin, kalau mau pergi ke sekolah, jam berapa harus berangkat ke sekolah, dan jam berapa harus tiba di sekolah. Itu salah satunya adalah disiplin diri. Misalnya, disiplin makan, atau disiplin melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat bagi yang beragama Islam. Kemudian, percaya diri, resilience, kemampuan umum menyesuaikan diri dan adaptif. Nah, ini sangat penting. Setiap manusia harus memiliki rasa percaya diri. Ingat bahwa setiap manusia itu punya kelebihan. Dan setiap manusia itu punya kekurangannya. Nah, resilience itu adalah kemampuan umum untuk menyesuaikan diri dan adaptif. Apa itu adaptif? Yaitu tadi, bisa mengikuti hal-hal yang sifatnya baru bagi setiap individu. Itu yang disebut dengan adaptif. Misalnya bagaimana kita menyesuaikan diri menggunakan HP baru misalnya ya. Nah, itu yang disebut dengan adaptif. Atau
atau bagaimana cara kita menyesuaikan diri pada lingkungan atau kelompok baru, misalnya berada di kelas yang baru seperti sekarang ini. Nah, itulah yang disebut dengan adaptif. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Apa yang disebut dengan bernalar kritis? Yaitu yang ada hubungannya dengan pola pikir, cara berpikir, tindakan. Ya, di sini ada kata-kata dalam bahasa Inggris, think it, want it, get it. Artinya, pikirkan apa yang diinginkan dan bagaimana cara kita memperolehnya. Apa saja yang termasuk bernalar kritis? 1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Misalnya, pada saat sedang belajar, mengajukan pertanyaan. Atau pada saat sedang melaksanakan suatu tugas juga mengajukan pertanyaan. Yaitu tujuannya untuk mengumpulkan data yang akurat atau pasti dan benar, serta fakta. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi serta gagasan. Yang kedua, menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Misalnya, memilah. Artinya, memilah itu adalah memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Kemudian mengurai, artinya mengurai itu adalah setiap masalah itu diurai atau disusun berdasarkan apa itu konteksnya, bagaimana prosedurnya. Kemudian membedakan, bedakan setiap masalah, bedakan setiap cara. Menggolongkan, mengenal komponen dan fungsi. Kemudian menghubungkan dan mengevaluasi. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Memberikan informasi positif dan negatif dengan perbaikan program dan tindakan, serta adanya komunikasi terbuka. Jadi refleksi itu adalah memikirkan atau mengetahui hal-hal atau kita memahami tentang hal-hal positif. Ya, yang paling bagus itu adalah tentang hal positif sebagai motivasi berikutnya. Dimensi yang keenam adalah kreatif. Bagaimana atau apa yang disebut dengan kreatif itu? Nah, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Apa itu orisinal? Yaitu asli, hasil karya sendiri, bukan hasil karya tiruan orang lain. Itu yang disebut dengan orisinal. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya, misalnya karya dan tindakan yang orisinal itu bahwa contoh misalnya ini adalah lukisan hasil karya kita. Atau ini adalah puisi hasil karya kita. Atau ini adalah alat peraga hasil karya kita dan orisinal. Ya, itu bukan mengambil dari orang lain. Kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Itu selalu mencari cara yang terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau tantangan yang dihadapi. Misalnya ketika kalian kesulitan belajar, apakah mau diam terus? Apakah mau mengeluh terus? Atau apakah mau mencari atau memecahkan atau mau menyelesaikan tantangan belajar secara baik? Dengan misalnya mencari sumber belajar, bertanya, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan keluasan berpikir. Nah, itu yang disebut dengan kreatif. Jadilah kalian sebagai pelajar Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila. Arti apa? Sebagai bangsa Indonesia, kita harus maju. Jangan sampai kita ketinggalan oleh negara atau bangsa-bangsa lain di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.